Kisah cinta Nabi Ayub alaihissalam dengan istrinya Siti Rahmah. Seorang istri adalah pelengkap bagi suami, sehingga kehadirannya begitu sangat penting. Sungguh, istri solehah tak tertandingi, bahkan keanggunannya mampu membuat bidadari cemburu. Impiannya melahirkan generasi-generasi Islami, kokoh hatinya merujuk pada keriduan suami. Teman-teman semua, sejenak kita belajar pada kesetiaan seorang istri salehah pendamping Nabi Ayub alaihissalam, yakni Siti Rahmah. Ia adalah seorang muslimah yang garis keturunannya tersambung pada Nabi Yusuf. Bahkan ia dilahirkan dari keluarga yang berlimpah kekayaan. Sedangkan Nabi Ayub pun seorang nabi yang memiliki kekayaan berlimpah sebagai rezeki dari Allah. Sungguh, cinta keduanya pun telah melahirkan keturunan-keturunan yang banyak. Kelak akan menjadi pejihad Allah karena dibangun di atas cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga cintanya sejati hingga surga. Allah sangat mencintai keduanya, hingga kecintaan Allah membuat iblis cemburu dengan berkata, "Ya Allah, Ayub sangat rajin beribadah kepadamu. Lantaran ia, engkau lapangkan rezeki dan kehidupannya." Lalu Allah menjawab, "Tidak, dia orang yang saleh. Sekalipun aku tidak melapangkan rezeki dan hidupnya, dia akan tetap beribadah kepadaku." Namun iblis tak mendengarkan Allah, sehingga ia turun ke bumi dan menemui Nabi Ayub. Iblis membakar seluruh binatang ternak milik Nabi Ayub alaihissalam. Namun sungguh kekuatan keimanan Nabi Ayub dan sang istri tetap kokoh walau harta yang melimpah itu telah hangus. Melihat hal itu, iblis semakin diburu cemburu hingga ia menimpakan penyakit yang amat keras. Seluruh tubuh Nabi Ayub dipenuhi luka-luka dan juga ulat-ulat. Seluruh keluarganya menjauh. Selain itu, satu demi satu anaknya pun meninggal. Sungguh ini menjadi sesuatu yang pahit bagi Siti Rahmah. Namun hatinya terus bertasbih pada Allah dan meyakinkan hatinya bahwa buah hatinya hanya titipan dari Allah dan pasti kembali kepada pemiliknya. Sedangkan ujian suaminya pun semata-mata ujian dari Allah. Kondisi terburuk ini tak lantas menjadikan Siti Rahmah berpaling dari suaminya, apalagi dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, para penduduk desa mengusir Nabi Ayub karena takut tertular penyakitnya. Sedangkan Nabi Ayub kala itu tak mampu lagi untuk berjalan. Dengan penuh kasih dan sayangnya, Siti Rahmah menggendong Nabi Ayub keluar dari desa hingga sampai di sebuah gubuk jauh dari pedesaan. Hanya beralaskan tikar rapuh tanpa makanan, jauh sekali dengan kehidupan sebelumnya. Nabi Ayub pun berkata kepada istrinya, "Hai Siti Rahmah, pulanglah. Aku rela jika kau menjauh dariku." Dengan kelembutannya, Siti Rahmah menjawab, "Tidak suamiku, kau tak perlu khawatir. Aku tidak akan meninggalkanmu seorang diri di sini. Aku akan rela berada di sampingmu hingga selama hayat masih dikandung badan." Sungguh, kesabaran Siti Rahmah seluas samudera, bahkan kesetiaannya melebihi apapun. Karena hidup harus terus bergulir, Siti Rahmah pun bekerja di sebuah perusahaan roti untuk melengkapi hidupnya dan suami. Namun, di suatu hari, orang-orang kenal Siti Rahmah sebagai istri dari Nabi Ayub yang memiliki penyakit dan akhirnya diberhentikan kerja. Sungguh, dengan berat hati Siti Rahmah pun menjual rambut indahnya untuk memenuhi kebutuhannya. Mendengar sang istri melakukan perbuatan dosa,
Nabi Ayub marah kepada Siti Rahmah. Hukuman menjual rambut kala itu adalah dipukul 100 kali. Nabi Ayub berjanji akan menghukum sang istri ketika ia sembuh nanti. Meski didera cobaan yang berlipat-lipat, Nabi Ayub dan Siti Rahmah tetap berada dalam ketakwaan. Hingga 18 tahun lamanya, Nabi Ayub tak juga sembuh dari penyakitnya. Sungguh Allah Maha Benar dengan semua segalanya. Allah pun mencabut penyakit dari Nabi Ayub serta mengembalikan seluruh kekayaan yang berlimpah. Nabi Ayub pun menempati janjinya. Ia hendak memukul sang istri sebanyak 100 kali karena perbuatan terdahulunya. Namun Allah dengan kasih sayangnya memerintahkan Nabi Ayub untuk mengikat 100 batang bidi dan dipukulkan sebanyak 1 kali. Hal ini sama artinya dengan memukul 100 kali. Siti Rahmah dengan ikhlas menerima hukumannya itu dan berbakti kepada Nabi Ayub hingga akhir hayat.